Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi polyalphabetic zipper. Nah, di sini ada 5 agenda yang akan saya dan teman-teman saya jelaskan. Pertama yaitu tentang kriptografi. Nanti yang akan dijelaskan oleh Siti Hana. Dan agenda kedua polyalphabetic itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Riyandi Akbar Ramis. Ketiga yaitu metode apa saja yang ada di polyalphabetic yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Roni Setiawan. Agenda keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari polyalphabetic zipper, nanti yang akan dijelaskan oleh Lalu Rizky Jailani. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Hamzan Wadi. Baik, langsung saja kita ke agenda pertama kita, yaitu tentang kriptografi yang akan dijelaskan oleh Siti Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana, NIM 20TF023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kriptografi. Yang pertama yaitu pengertian kriptografi. Kriptografi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang cara untuk menjaga keamanan pesan dalam proses pengiriman dengan menggunakan metode penyandian tertentu, dengan tujuan agar informasi dalam pesan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang yang bukan penerima aslinya. Yang kedua yaitu tujuan kriptografi. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu kerahasiaan, di mana membuat informasi hanya tersedia untuk pengguna yang berwenang. Yang kedua yaitu integritas, memastikan bahwa informasi tidak dimanipulasi. Yang ketiga yaitu autentikasi, mengonfirmasi keaslian informasi atau identitas pengguna. Dan yang terakhir yaitu anti penyangkalan, mencegah pengguna menolak komitmen atau tindakan sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyandi Akbar Ramis dengan NIM 20TF042. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini adalah polyalphabetic zipper. Salah satu pendekatan teknik penyandian untuk membuat zipper lebih aman adalah dengan menggunakan lebih dari satu alfabet dalam melakukan kripto pesan. Lebih umum dikenal dengan polyalphabetic zipper. Polyalphabetic zipper ditemukan pertama kali oleh Leon Battista pada tahun 1568. Metode ini digunakan sebagai pengembangan dari metode substitusi monoalfabetik. Sesuai dengan namanya, algoritma alfabetik zipper mengenkripsi sekelompok karakter atau string dengan melibatkan penggunaan kunci berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Setiawan dengan NIM 20TF045 akan melanjutkan materi tentang polyalphabetic zipper. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode polyalphabetic ya. Baik, di sini ada 3 metode yang akan saya jelaskan terkait dengan metode yang ada pada polyalphabetic zipper. Pertama yaitu Vigener zipper, kemudian ada before zipper, dan yang ketiga auto key zipper. Baik, yang pertama adalah Vigener zipper. Vigener zipper merupakan salah satu metode enkripsi klasik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan berupa teks dengan menggunakan teknik substitusi, di mana tiap huruf pada plain text diganti atau disubstitusi istilahnya menjadi huruf lain berdasarkan kunci yang digunakan. Penerapan polyalphabetic zipper pada umumnya adalah mengulang kunci monoalfabetik selama n periode. Nah, di mana jumlah periode tersebut sama dengan panjang teks. Dengan kata lain, panjang kunci sama dengan panjang plain text. Seperti dicontohkan sebagai berikut nih. Misalnya
diketahui kunci adalah sama dengan kunci, sehingga kunci diperluas menjadi kunci-kunci hingga sampai ukurannya sama dengan plain text. Nah, itu maksud dari mengulang kunci monoalfabetik selama n periode. Jika setiap huruf diberi bobot A sama dengan 0, B sama dengan 1, hingga Z sama dengan 25. Jadi nanti setiap huruf itu akan memiliki sebuah indeks ya. Dimulai dengan angka 0 yaitu huruf A. Next. Langsung saja kita contoh studi kasus. Nah, di contoh studi kasus selama ini kita menggunakan metode secara matematis ya untuk melakukan enkripsinya. Baik, kita contohkan plain text-nya adalah kriptografi dengan kunci UTM. Rumus yang kita gunakan adalah plain text ditambah kunci. Hasil dari kedua ini kita modulus 26 gitu. Oke, ini adalah rumusnya. Plain text-nya kriptografi, kuncinya UTM. Setelah itu apa? Setelah itu kita akan melakukan atau kita akan memperluas kunci sehingga memenuhi plain text-nya ya. Nah, seperti pada ini plain text-nya kriptografi, kemudian kuncinya UTM yang diulang-ulang sehingga memenuhi plain text-nya gitu. Jika sudah, tinggal kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus, misalnya pasangan pertama K dan U, plain text-nya K, Q-nya U. Kita masukkan ke rumus K plus U modulus 26 atau sama dengan 10 ditambah 20 modulus 26. Nah, 10 ini dapatnya dari mana? Karena indeks dari K itu adalah 10. Ingat, indeks dimulai dari 0, yaitu huruf A. Jika kita hitung sampai huruf K akan menemukan angka 10. Jadi indeks dari K itu adalah angka 10. Dan 20 adalah indeksnya U. Jadi 10 ditambah 20 hasilnya 30. 30 dimodulus 26 sama dengan 4. Nah, ciphertext-nya adalah indeks ke-4, di mana indeks ke-4 adalah huruf E. Nah, gitu ya. Cara menggunakan rumusnya secara matematika. Selanjutnya R dan T. Kita masukkan ke rumus R plus T mod 26, R indeks ke-17, T indeks ke-19. 17 tambah 19 36. 36 dimodulus 26 sama dengan 10. Ingat ya, modulus itu adalah sisa bagi. Jadi di sisanya itu adalah hasilnya. Nah, sini 10, dimana 10 itu adalah huruf K. Jika diteruskan semuanya akan menghasilkan ciphertext yang ini ya. Gitu. Oke, paham untuk menggunakan matematikanya ya. Baik, jika sudah paham, kita lanjut ke cara yang lain. Nah, ini cara kedua selain cara rumus, yaitu kita menggunakan tabula recta Vigener Cipher. Nah, perhatikan yang paling atas ABC, yang abjad yang atas adalah plain text-nya secara horizontal ya. Kemudian yang secara vertikal adalah key-nya atau kuncinya. Nah, ini yang biru ini. Sedangkan yang isi di dalamnya ini adalah ciphertext-nya gitu ya. Hasil dari pasangan plain text dan kunci akan menghasilkan ciphertext di tengahnya. Untuk tabel Vigener Cipher cukup menggunakan ABC yang berurut ya, misalnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kemudian ciphertext pertama, baris pertama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai Z ya. Begitu seterusnya. B, C, D,
Itu untuk tabel Vigener Cheaper. Oke, kita lanjut ke studi kasus saja. Kita contohkan seperti tadi, plain text-nya adalah kriptografi, kemudian kuncinya UTM. Ingat, pertama kali kita harus memperluas atau mereplikasikan kunci hingga memenuhi plain text-nya. Kemudian kita gunakan tabel yang tadi. Nah, sini kan tabelnya banyak nih. Kita tidak perlu menggunakan semuanya, kita cukup menggunakan beberapa huruf yang diperlukan saja. Dalam hal ini adalah kuncinya UTM, yaitu kita cukup mengambil kunci U, T, dan M. Jadi A, B, C sisa selain U, T, dan M ini kita nggak gunakan. Supaya apa? Supaya untuk mempercepat mencari ciphertextnya gitu. Oke, jika sudah dipersiapkan tabelnya seperti ini, tinggal kita cari ciphertextnya. Oke, next. Nah, simple untuk mendapatkan ciphertextnya, kita cukup mencari titik temu antara plain text dan kunci. Oke, kita contohkan saja langsung. Plain text-nya K, key-nya adalah U. Ingat, plain text yang atas ya. Kemudian kunci atau key-nya adalah yang horizontal, yang vertikal. Maaf. K dan U. Jika kita cari titik temunya, akan menghasilkan huruf E. Ini ya. Maka K dan U ciphertextnya adalah E. Oke, kita simpan ya. Selanjutnya R dan T. R di sini plain text-nya, T di sini kuncinya. Kita cari titik temunya, akan mendapatkan ciphertext huruf K. Oke. Pasangan pertama E, pasangan kedua RT itu adalah K. Kita next, I dan M. Plain text-nya I. Saya pakai ini dulu. Warna ini. Plain text-nya I. Kemudian key-nya M. Nah, kita cari titik temunya, maka akan mendapatkan ciphertext huruf U. Nah, simpel ya cara untuk mendapatkan ciphertext-nya menggunakan tabel Vigener Cheaper. Oke, kita next. P dan U. T-nya di sini. Kunci U-nya di sini. Kita cari titik temunya, akan menghasilkan huruf J. Ya. Kita next. T dan T. T-nya di sini. Untuk plain text-nya, kuncinya T. Kita cari titik temunya, akan mendapatkan huruf ciphertext M. Oke, kita next. O dan M. O dan M akan mendapatkan ciphertext huruf A. Begitu seterusnya. Ini saya percepat ya. Caranya sama. Nanti hasil dari semuanya itu kita susun kembali dan akan mendapatkan ciphertext seperti ini. Ini adalah hasil dari enkripsinya. Jika kita lihat hasil enkripsi antara menggunakan matematika dan tabel ini sama ya. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua. Metode Beaufort Cheaper. Beaufort Cheaper dibuat oleh Sir Francis Beaufort. Beaufort Cheaper ini adalah chipper substitusi yang mirip dengan Vigener Cheaper. Ini kebalik. Dengan mekanisme enchippering dan tableau yang sedikit dimodifikasi. Nah, jadi nanti
Dia sama-sama menggunakan tabel, akan tetapi chipper text-nya itu agak sedikit dimodifikasi di before chipper ini. Before chipper mempunyai urutan alfabet B hingga Z dalam chipper text yang terbalik. Nah, gitu ya. Jadi dimodifikasinya di bagian chipper text-nya. Oke, kalau belum paham kita coba lihat tabelnya ya. Nah, ini adalah tabel before chipper. Perhatikan. Urutan yang paling atas ini tetap masih sama. A, B, C, D, sampai Z. Kuncinya juga sama. Sampai Z. Yang membedakan adalah isi dari chipper text-nya yang di tengah ini. Perhatikan. Bahwa tadi dikatakan dia dibalik mulai dengan B hingga Z. Nah, ini. Dari B, plain text B hingga Z, chipper text-nya itu dibalik. Lihat ini. A langsung ke Z. Nah, bayangkan B-nya berada di akhir. Dia seolah-olah dibalik ya. B, C, D, E, F, G, H hingga Z. Ini semuanya dibalik ini. Yang merah ini dibalik. Coba kita lihat yang Vigener chipper. Nah, Vigener chipper dia berurut kan A, B, C, D, F, G hingga Z. Begitu terusnya yang bagian merah. Sedangkan yang before dia itu Z-nya yang ini diawali di sini. Z, G, X sampai B. Nah, ini. Dimodifikasinya di bagian sini saja. Untuk melakukan enkripsi sama saja, yaitu cukup kita mencarikan titik temunya. Oke, ini langsung saja kita contoh studi kasus before chipper. Sama, kita menggunakan plain text kriptografi, kemudian kunci TM. Ingat, langkah pertama kita melakukan replikasi atau mengulang kunci hingga memenuhi plain text. Kemudian kita siapkan tabelnya. Selanjutnya kita cari chipper text-nya. Nah, sini. K dan U. Kita cari huruf K di plain text-nya. Ingat, jangan sampai kebalik ya. Ini plain text K. Jangan kalian cari di kuncinya K. Tapi kita cari di plain text K. K-nya di sini, punya di sini. Akan mendapatkan chipper text K ya. Bentar, saya hapus bentar. Nah, huruf K. Ini pasangan pertama huruf K. Huruf K. Kemudian R dan T. R di mana R? Ini R. T-nya di sini. Kita cari titik temunya akan mendapatkan huruf C. Oh, ini ada asingnya. Pertama tadi K, yang kedua C. Kemudian I, M. I dan M. I-nya di sini. M-nya di sini. Kita cari titik temunya akan menghasilkan huruf E ya. K, chipper text ketiga adalah E. Hingga ke terakhir yaitu I dan T. Saya lompat aja ya, karena sama saja cara mencari chipper text-nya. I-nya di sini, T-nya berada di sini, akan mendapatkan chipper text L. Jika kita bandingkan dengan Vigener chipper tadi, hasil chipper text-nya berbeda ya, karena menggunakan tabel yang chipper text-nya berbeda. Oke, metode ketiga dan yang terakhir yaitu AutoKey chipper. AutoKey chipper ini ditemukan oleh Giovan Battista Palazzo pada tahun 1564 dan disempurnakan oleh Blaise de Vigener pada tahun 1586. AutoKey ini merupakan solusi untuk menanggulangi terulangnya karakter tertentu dalam kunci. Nah, ini adalah bisa dikatakan mengurangi kelemahan pada metode sebelumnya.
Operasi autokey dilakukan berdasarkan panjang kunci dan dihitung dengan tabula rasa dari Fidener Chipper. Jadi autokey ini menggunakan tabel Fidener Chipper ya. Kunci digabung dengan plaintext sehingga menghasilkan kunci baru sepanjang plaintext. Nah, maksudnya itu seperti ini. Kita langsung ke contoh studi kasus biar langsung paham. Sama, kita menggunakan plaintext kriptografi, kunci UTM yang membedakan di sini plaintextnya kriptografi, kemudian di kuncinya kita tidak mengulang atau memperluas kata kunci UTM ini, akan tetapi kunci selanjutnya akan digunakan adalah plaintextnya itu sendiri. Nah, crypto-GR tidak harus semua, tidak harus sampai AFI, enggak. Yang penting adalah memenuhi plaintextnya gitu ya. Oke, kemudian tabelnya adalah seperti ini ya. Yang kita butuhkan adalah yang kita perlukan di sini ya. Oke, langsung kita ke eksekusinya. Lakukan enkripsi. Misalnya adalah K dan U. Pertama K, U. K-nya di sini, U-nya di sini. Kita cari titik temunya, akan mendapatkan huruf ciphertextnya E. Oke. R dan T. R dan T. R-nya di sini, T-nya di sini. Kita cari titik temunya, akan mendapatkan ciphertext K. E, K, I, dan M. I-nya di sini, M-nya di sini. Kita cari titik temunya, akan mendapatkan ciphertext. Begitu terus semuanya hingga menghasilkan ciphertext yang di bawah ini ya. Oke, dari ketiga tadi itu saya coba kumpulkan hasil ciphertextnya. Perbandingan hasil 3 metode polyalphabetic yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama, Fidener Chipper, Buford Chipper, dan autokey Chipper. Nah, Fidener Chipper menggunakan tabel Fidener Chipper. Kemudian kalau Buford menggunakan tabel Buford Chipper, yang dimana sedikit dimodifikasi tabelnya dari Fidener Chipper. Kemudian autokey yang membedakan adalah di bagian kuncinya. Jadi kuncinya itu enggak diperluas ya, akan tetapi dia memanfaatkan plaintextnya untuk sebagai kunci. Untuk apa? Untuk menanggulangi tadi ini, untuk menanggulangi terulangnya karakter tertentu dalam kunci. Oke, ini adalah hasil ciphertext dari masing-masing metode. Jika diperhatikan semuanya berbeda ya, karena setiap metode ini memiliki ciri khasnya tersendiri dalam melakukan enkripsi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga cukup jelas penjelasan dari saya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya lalu Rizky Jelani, NIM 20TF035. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan daripada polyalphabetic. Di mana di sini kelebihannya yang pertama, resistensi terhadap analisis frekuensi. Polyalphabetic Chipper lebih tahan terhadap analisis frekuensi karena menggunakan beberapa alfabet dalam enkripsi. Hal inilah yang membuat distribusi frekuensi huruf-huruf tidak mengikuti pola yang mudah dipecahkan. Yang kedua, keamanan lebih tinggi. Dengan menggunakan lebih dari satu alfabet, polyalphabetic Chipper dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan chipper monoalfabetik. Yang ketiga, ruang kunci yang luas. Ruang kunci pada polyalphabetic chipper lebih besar dibandingkan dengan chipper monoalfabetik, yang membuatnya lebih sulit untuk diserang dengan metode brute force. Yang keempat, penting dalam sejarah kriptografi.
Polyalphabetic cipher seperti cipher Wigner memiliki nilai historis karena pernah dianggap sangat aman dalam sejarah kriptografi. Nah, selanjutnya kekurangan dari polyalphabetic. Yang pertama, manajemen kunci yang sulit. Mengelola dan mendistribusikan kunci untuk polyalphabetic cipher bisa menjadi tantangan, terutama jika kunci panjang. Semakin panjang kunci, maka semakin sulit untuk mengelolanya dengan aman. Yang kedua, kriptanalisis. Meskipun lebih aman daripada cipher substitusi sederhana, polyalphabetic cipher masih rentan terhadap beberapa jenis kriptanalisis seperti uji Kiciński dan uji Friedman. Yang ketiga, kompleksitas dan enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi dan dekripsi pada polyalphabetic cipher bisa lebih kompleks dibandingkan dengan cipher monoalphabetic. Kompleksitas ini dapat menyebabkan kesalahan dalam implementasi dan penggunaannya. Yang keempat, keamanan bergantung pada panjang kunci. Keamanan polyalphabetic cipher sangat tergantung pada panjang dan keacakan kunci. Jika kunci terlalu pendek atau tidak cukup acak, maka keamanan cipher dapat terancam. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Nadi dengan NIM 20TF032 yang akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tersebut. Yang pertama adalah kesimpulan polyalphabetic cipher adalah metode kriptografi yang menggunakan beberapa alfabet dalam proses enkripsi, meskipun sejumlah kelebihan seperti desentralisasi terhadap analisis frekuensi dan peningkatan keamanan dibandingkan dengan cipher monoalphabetic. Terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Namun polyalphabetic cipher tidak terbebas dari tantangan manajemen kunci yang sulit, kompleksi dalam enkripsi dan dekripsi, serta rentan terhadap beberapa jenis serangan kriptalisasi menjadi kekurangan yang perlu diperhatikan. Keamanan polyalphabetic cipher juga sangat tergantung pada panjang dan keacakan kunci, dan jika tidak dikelola dengan baik, kelemahan ini dapat dieksploitasi oleh serangan modern. Dan selanjutnya adalah saran. Penting untuk diingat bahwa kemajuan dalam kriptografi metode-metode klasik seperti polyalphabetic cipher dapat menjadi rentan terhadap serangan modern. Oleh karena itu, dalam penggunaan praktis seringkali lebih disarankan untuk menggunakan algoritma kriptografi yang lebih modern dan aman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.